Ekosistem laut paling kritis di bumi. Ini alasan kenapa kita harus peduli. Keajaiban yang terlupakan di dasar laut. Bayangkan sebuah dunia yang tidak pernah kita lihat secara langsung, tersembunyi di balik permukaan laut biru, jauh dari keramaian kota, dan dipenuhi warna-warni kehidupan. Dunia itu bernama terumbu karang. Sebagian besar dari kita mungkin mengenal terumbu karang hanya dari buku pelajaran atau dokumenter alam. Namun tahukah kamu, terumbu karang adalah jantung kehidupan laut dan juga indikator kesehatan planet bumi. Sayangnya, ekosistem ini kini berada dalam kondisi paling kritis. Terumbu karang bukan hanya kehilangan warnanya, mereka sedang sekarat. Dan itu berarti masyarakat laut dan manusia juga dalam bahaya. Apa itu terumbu karang? Banyak orang masih salah kaprah dan mengira karang adalah tanaman atau bahkan batu. Nyatanya, karang adalah hewan. Tepatnya, sekelompok polip karang, makhluk kecil menyerupai ubur-ubur yang hidup berkoloni dan menghasilkan rangka kalsium karbonat sebagai tempat tinggalnya. Ribuan koloni ini bersama-sama membentuk struktur padat yang disebut terumbu karang. Setiap polip bekerja sama secara luar biasa. Ketika mereka mati, tubuhnya mengeras dan di atasnya tumbuh polip baru, menciptakan fondasi karang yang lebih besar. Proses ini sangat lambat. Pertumbuhan hanya beberapa milimeter per tahun, tetapi bisa menghasilkan formasi raksasa yang membentang sepanjang ribuan kilometer. Great Barrier Reef di Australia adalah salah satunya, dan bisa terlihat dari luar angkasa. Di mana terumbu karang hidup? Terumbu karang hanya bisa tumbuh di tempat-tempat tertentu di dunia. Mereka menyukai air laut hangat 23-29 degree, kedalaman dangkal agar cahaya matahari bisa menembus, perairan jernih dan bebas sedimen, salinitas stabil. Oleh karena itu, terumbu karang berkembang subur di daerah tropis dan subtropis, terutama di sekitar segitiga terumbu karang atau Indonesia, Filipina, Papua Nugini. Indonesia sendiri adalah rumah bagi lebih dari 500 jenis karang, menjadikannya pusat keanekaragaman karang dunia. Beberapa lokasi karang terkenal dunia: Great Barrier Reef, Australia; Tubataha Reef, Filipina Raja Ampat and Wakatobi; Indonesia Amazon Reef; Brasil Red Sea Coral; Mesir Sudan. Siapa penghuni terumbu karang? Terumbu karang adalah kota bawah laut. Sekitar 25% kehidupan laut bergantung langsung pada karang untuk mencari makan, berlindung, dan berkembang biak. Di antara penghuninya, ikan badut, Nemo, dan anemon laut, kuda laut, kerang raksasa, penyu hijau hiu karang, ikan pari, belut morai bintang laut, gurita, sotong plankton, mikroalga, bahkan bakteri simbiotik. Ada hubungan yang kompleks dan saling ketergantungan antar makhluk ini. Beberapa spesies seperti ikan gobi dan udang pistol bahkan hidup dalam simbiosis unik, di mana satu menggali dan satu mengawasi. Karang, alga, dan tumbuhan laut. Salah satu hal paling menakjubkan dari karang adalah kemitraannya dengan zooxanthellae, alga mikroskopis yang hidup di jaringan karang. Alga ini melakukan fotosintesis dan memberikan makanan pada karang. Sebagai balasan, karang memberi tempat tinggal yang aman. Selain itu, lamun dan rumput laut yang tumbuh di sekitar terumbu juga penting untuk hewan seperti dugong dan penyu laut. Tanpa tumbuhan ini, rantai makanan laut bisa rusak total. Fakta ilmiah yang mencengangkan. Karang pertama kali muncul 240 juta tahun lalu. Usia rata-rata karang saat ini 5.000 tahun. Ada lebih dari 800 jenis karang keras. Great Barrier Reef adalah struktur hidup terbesar di bumi. Karang bisa memfosil dan menjadi batuan dasar daratan ilmuwan menggunakan cincin pertumbuhan karang untuk meneliti sejarah iklim dunia ancaman serius untuk terumbu karang. Terumbu karang adalah salah satu ekosistem yang paling sensitif terhadap perubahan lingkungan. Sayangnya mereka kini menghadapi badai sempurna yang mengancam kelangsungan hidupnya. 1. Coral bleaching, pemutihan karang. Ketika suhu laut meningkat,
karang mengeluarkan alga simbiotiknya dan menjadi putih. Jika kondisi tidak pulih, karang akan mati. 2. Pencemaran laut limbah rumah tangga, pestisida, plastik, dan polusi industri mencemari perairan dan meracuni karang. 3. Penangkapan ikan destruktif, bom ikan dan sianida masih digunakan di beberapa wilayah, menghancurkan habitat karang secara instan. 4. Pengasaman laut, kenaikan kadar CO2 membuat air laut lebih asam, menghambat pertumbuhan kalsium pada karang. 5. Aktivitas wisata tak terkontrol. Penyelam yang menginjak karang, kapal yang menjatuhkan jangkar, atau pembangunan resort pesisir, semuanya bisa merusak karang. Dampak kehilangan terumbu karang. Apa jadinya jika terumbu karang menghilang? Kehilangan habitat bagi jutaan spesies laut. Penurunan stok ikan yang berdampak pada ketahanan pangan, hilangnya perlindungan alami dari gelombang dan badai. Runtuhnya ekonomi pesisir yang bergantung pada wisata bahari. Percepatan kerusakan iklim global. Dalam satu studi, diperkirakan lebih dari 90% terumbu karang dunia bisa musnah pada 2050 jika tidak ada intervensi nyata. Solusi dan upaya penyelamatan. Untungnya, berbagai pihak telah mulai bergerak. Beberapa langkah nyata yang telah dilakukan, Kawasan Konservasi Laut (MPA). Banyak negara kini menetapkan zona terumbu sebagai kawasan lindung. Misalnya, Bunaken di Sulawesi Utara atau Taman Nasional Wakatobi. Restorasi terumbu karang peneliti dan LSM menanam fragmen karang secara manual pada rak bawah laut. Teknologi ramah lingkungan penemuan karang buatan dari semen ramah lingkungan atau pengembangan tabir surya non-merusak karang. Pendidikan dan kampanye publik meningkatkan kesadaran sejak dini, dari sekolah hingga komunitas pesisir, tentang pentingnya ekosistem laut. Apa yang bisa kita lakukan? Kita semua punya peran, mulai dari hal kecil. Kurangi penggunaan plastik, gunakan produk rumah tangga yang ramah lingkungan. Pilih operator wisata bahari yang bersertifikasi, jangan menyentuh atau menginjak karang saat snorkeling. Gunakan reef safe sunscreen, dukung program konservasi atau adopsi karang. Edukasi keluarga dan teman tentang pentingnya ekosistem laut. Studi kasus Raja Ampat, Indonesia. Raja Ampat adalah contoh sukses kawasan yang menggabungkan konservasi dan ekonomi masyarakat. Dengan dukungan adat, wisatawan, dan lembaga global, Raja Ampat kini menjadi salah satu surga bawah laut paling lestari di dunia, sekaligus motor ekonomi lokal yang berkelanjutan. Kesimpulan, menjaga karang, menjaga dunia terumbu karang bukan hanya rumah bagi makhluk laut. Mereka adalah indikator utama kesehatan laut dan bumi. Tanpa mereka, rantai kehidupan akan runtuh. Kita akan kehilangan lebih dari sekadar keindahan. Kita bisa kehilangan masa depan. Menjaga terumbu karang berarti menjaga warisan alam, budaya, ekonomi, dan kehidupan itu sendiri. Mari kita tidak menunggu sampai semuanya hilang untuk bertindak. Karena tanpa laut yang sehat, takkan ada bumi yang sehat.